Yang pertama, ada negara barat yang kompak walk out dari G20. Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada walk out dari pertemuan G20. Tindakan itu diambil sebagai bentuk protes atas serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari lalu. Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, dan seorang pejabat senior Departemen Keuangan Inggris termasuk yang meninggalkan pembicaraan sesi saat delegasi Rusia berbicara pada pertemuan di Washington. Diketahui pemimpin barat yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, serta negara-negara berkembang termasuk China, Brazil, dan India mengambil langkah walkout untuk menentang keanggotaan Rusia dalam G20. Sementara, menurut laporan dari Reuters, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan bahwa dirinya memang tidak menyetujui kehadiran seorang pejabat senior Rusia. Lalu terkait presidensi G20 yang akan digelar di Indonesia, Yellen pun turut menekankan hal serupa kepada Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa tidak akan ada bisnis bagi Rusia dalam ekonomi global. Namun, ramai aksi boikot dari negara G20, Sri Mulyani pun angkat bicara. Selain mengungkapkan keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan di perang, Sri Mulyani menyebut event besar G20 akan diadakan dalam situasi yang menantang, sebab panasnya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap negara-negara di luar Eropa. Ya, di informasi berikutnya ada Putin yang pamer senjata. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya memperlihatkan senjata barunya ke dunia. Itu tidak lain adalah rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir. Putin sendiri tampil di televisi untuk memberitahukan bahwa militer Rusia telah menguji coba rudal Sarmat di Plesetsk, barat laut Rusia. Menurutnya, rudal tersebut mengenai sasaran di semenanjung Kamchatka yang berjarak sejauh 6.000 km atau 3.700 mil. Dalam laporan yang dimuat Reuters, Putin menyebut rudal Sarmat memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi, serta mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti rudal modern. Putin menambahkan keunikan yang dimiliki senjatanya tersebut memperkuat potensi tempur angkatan bersenjatanya dan memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal, serta membuat negara-negara berpikir ulang untuk ikut campur dalam perang yang melawan Ukraina. Perlu diketahui, rudal Sarmat sudah dikembangkan bertahun-tahun lamanya, tetapi kemunculannya kembali saat geopolitik ekstrem terjadi, perang Rusia-Ukraina di mana kondisi ini menunjukkan semakin tegangnya geopolitik. Ya, di informasi selanjutnya, nyaris memasuki hari ke-60 perang Rusia-Ukraina berlangsung. Kali ini fase kedua konflik kembali memanas dan berfokus di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Rusia telah menetapkan ultimatum baru untuk merebut kota Mariupol, di mana ada pasukan Ukraina dan ratusan warga sipil Ukraina bersembunyi di pabrik baja Azovstal. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan setidaknya sekitar 120.000 orang masih terjebak di kota Mariupol. Menurutnya, kejahatan yang terjadi di sana jauh lebih menakutkan dan berskala besar daripada di Borodianka. Atas kejadian ini, para pejabat di Ukraina terus menyerukan lebih banyak dukungan senjata dan pengiriman yang lebih cepat karena Rusia mulai mengintensifkan bom di Donbas. Donbas sendiri adalah kawasan utama industri di mana warganya dominan berbahasa Rusia. Dan Moskow sendiri sudah mendukung kelompok separatis di sana selama 8 tahun terakhir untuk memisahkan diri dari Ukraina. Di lapangan, kelompok separatis ini sudah menguasai 30% wilayah Donbas sejak pertempuran dimulai tahun 2014 yang disebut Euromaidan atau masa kekacauan karena gelombang protes akibat keputusan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, yang menolak menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan memilih hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Pemerintahan Ukraina tersebut kemudian mengucilkan kelompok separatis dukungan Rusia dan ikut dalam pembicaraan mengenai kawasan Donbas. Hal ini yang membuat marah Kremlin dan juga kelompok separatis. Sejak itulah ketegangan terjadi di kawasan, pertempuran terus berlanjut antara pasukan Ukraina dengan kelompok pemberontak.
Ya, di informasi yang terakhir, waspada bahwa ada aplikasi sholat pencuri data. Ini tindak pidana siber. Barreskrim Polri merilis aplikasi berbahaya yang mampu mencuri data pengguna. Beberapa di antaranya adalah berkedok aplikasi sholat dan azan. Pihak Cyber Polri mengatakan aplikasi tersebut seluruhnya ditemukan di Google Play Store dan telah diunduh sebanyak 10 juta pengguna. Lebih lanjut, Cyber Polri menyebut aplikasi tersebut mengumpulkan data sensitif pengguna yang berpotensi disalahgunakan oleh para pelaku akibat dari keamanan server atau database yang buruk. Aplikasi itu dikabarkan mencuri data lewat pengembangan perangkat lunak atau SDK pihak ketiga, di mana ini mencangkup kemampuan menangkap konten clipboard yang mampu mengambil informasi sensitif termasuk dari dompet kripto, password, serta nomor kartu kredit. Selanjutnya data GPS, alamat email, dan alamat MAC router modem pengguna serta SSID jaringan. Dan berikut aplikasi yang dirilis oleh Cyber Polri, ada Speed Camera Radar, ada Almoizin atau aplikasi waktu berdoa, lalu ada Wi-Fi mouse, QR and barcode scanner, ada Kibla Kompas atau penunjuk arah sholat, lalu Simple Weather and Clock widget, dan Hansen Next SMS atau Text with MMS, Smart Kit 360, Al-Quran MP3, lalu ada Full Quran MP3, dan Translation Audio dan Audios Droid, Audio Studio WADAW.